بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب, siapa yang baca? Nah. Ini hadis yang terakhir, tapi kita ambil penjelasan dari hadis yang kelima dari bab as-sidqu. Ya, kita ambil hadis yang kelima. Qala al-muallif rahimahullah taala al-hadits at-tasi' wal khamsun. Al-khamis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghaza nabiyyun minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihi." Telah melakukan peperangan seorang nabi dari para nabi-nabi terdahulu. Ya. Jumlah para nabi itu banyak. Jumlah nabi itu banyak. Adapun rasul itu terbatas. Setiap rasul itu adalah seorang nabi. Namun seorang nabi belum tentu dia juga menjadi rasul. Disebutkan di sini seorang nabi pergi berperang. Itu dari nabi-nabi terdahulu. Dikatakan bahwasanya nabi tersebut adalah Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Siapa Yusha bin Nun? Seorang nabi. Yusha bin Nun, kalau orang-orang Nasrani, orang-orang Nasara dan Yahud menyebutnya sebagai Yosua. Ya, disebutkan sebagai Yosua. Bahasa Ibraninya Yosua. Kemudian Yusha bin Nun, dia memimpin Bani Israel. Perhatikan, jadi jangan salah kalau ditanya. Yusha bin Nun, sekali lagi, orang-orang Nasara dan orang Yahud menyebutnya sebagai Yosua.
bukan Joshua. Ya, Yosua. Kemudian Yusha bin Nun disebutkan dia memimpin Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Dia memimpin Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa alaihi assalam. Lantas siapa bapaknya? Siapa bapaknya? Nun. Nama bapaknya adalah Nun. Bukan Mim. Nun. Ya. Kemudian Nun ini disebutkan dia keturunan dari Nabi Yusuf. Keturunan dari Nabi Yusuf dari sisi anaknya Efrahim. Kalau orang Nasara mengatakan Efraim, Efraim, ya, Efrahim, Efrahim. Nah, sehingga Yusha ini adalah siapanya Nabi Yusuf. Hah? Apanya? Ayo. Berarti Yusha ibn Nun adalah cicit dari Nabi Yusuf, cucu dari Efrahim. Ya. Nabi Yusuf memiliki anak namanya Efrahim. Kemudian berikutnya Efrahim tersebut memiliki anak namanya Nun. Dari Nun ini memiliki keturunan namanya Yusha. Siapa Nabi Yusuf lagi? Nabi Yusuf adalah anak dari Nabi Ya'qub. Siapa Nabi Ya'qub? Ya'qub adalah anak dari Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq anak dari Nabi Ibrahim. Nabi Ishaq saudara dari Nabi Ismail, saudara sebapak dari Nabi Ismail alaihimus salatu wassalam. Ya, makanya Nabi Ibrahim itu dijuluki sebagai Abul Anbiya, sebagai bapaknya para nabi. Keturunan beliau itu Nabi Ibrahim alaihissalam adalah para nabi. Jelas tadi? Jelas ya? Baik. Jadinya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan ini adalah Yusha ibn Nun. Ketika dia pergi berperang, faqala liqaumihi, dia mengatakan kepada kaumnya, rakyatnya, la yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni biha. Beliau mengatakan, jangan ikut berperang bersamaku seseorang yang baru menikah, laki-laki yang baru menikah, yang mau membangun bersama istrinya dan dia tidak sempat. Membangun di sini maksudnya adalah dia belum berhubungan, dia masih statusnya sebagai pengantin baru. Jadinya Nabi Yusha mengatakan, pengantin baru nggak usah ikut, temani istrimu. Wa huwa yuridu ayyabniya biha wa lamma yabni biha wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha. Begitu juga seorang yang sedang membangun rumah dan belum selesai atapnya, nggak usah ikut perang. Ini kata Nabi Yusha.
wala ahadun ishtara ghanaman au khalifatin wa huwa yantadhiru auladaha, atau seseorang yang membeli seekor induk induk kambing atau unta yang lagi hamil dan dia sedang menunggu kelahiran dari anak-anak kambing atau untanya tersebut. Khalifat jamak dari khalifah, artinya induk unta yang sedang hamil. Khalifah. Faqaza, kemudian dia pergi berperang. Badana minal qaryati salat al-asri au qariban min dhalik. Kemudian dia sampai mendekat di sebuah kampung atau di sebuah tempat ketika hampir waktu salat asar. Faqala lisyams, kemudian dia mengatakan kepada matahari. Yusha mengatakan kepada matahari yang akan terbenam. Kenapa? Karena kalau sudah matahari terbenam tidak boleh perang lagi. Ya, lanjutkan perang besok lagi ketika matahari sudah terbit. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau berperang atau memerangi suatu daerah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menunggu waktu pagi. Ya. Kalau perhatikan, kalau di suatu tempat atau di suatu daerah tersebut didengar ada suara azan dikumandangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak menyerang. Tapi tatkala apa? Tidak ada azan, berarti tidak ada solat. Maka Nabi SAW berperang, memerangi daerah tersebut sampai mereka mau beriman. Ini menunjukkan azan adalah syiar yang sangat besar dari Islam. Makanya Talibat kalau dengar azan, ya, dengarkan azan. Nabi SAW mengatakan, "Idza adzana al-muadzinu faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin." Apabila muadzin, tukang azan, mulai mengumandangkan azan, maka ucapkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin. Ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan lafaz yang serupa sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi mengatakan fa idza qala hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Kalau muadzin mengatakan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, maka yang mendengar mengatakan apa? La haula wala quwwata illa billah. Talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadinya azan itu adalah syiar Islam yang sangat agung, yang sangat istimewa, yang sangat dimuliakan. Sehingga ada dan tidak adanya azan itu menunjukkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat akan menyerang, berperang dengan kaum yang ada pada daerah tersebut. Begitu juga dengan salat. Makanya jangan lalai salat. Kalau di pondok, insyaallah lalai enggak ada insyaallah. Kalau di pondok, kenapa? Masih ada ustazahnya, ada musyrifah yang mengingatkan, ada tambihat, ya, ada peringatan-peringatan, pengumuman-pengumuman tentang dekatnya waktu salat. Tapi bagaimana ketika libur atau ketika kalian berada di rumah? Apakah secepat itu juga? Apakah bangunnya sebelum azan? Apakah kalian sempat melakukan salat atau qiyamul lail, salat tahajud?
Di pondok, ya masih bisa. Tapi di rumah, pertanyaan besar ini. Kita lanjutkan. Ketika dia mengatakan kepada matahari yang akan terbenam, innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Engkau wahai matahari diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tergelincirmu, tenggelammu, terbitmu itu atas perintah Allah. Wa ana ma'murun, ini juga aku juga atas perintah Allah, mau berperang ini atas perintah Allah. Allahumma hbisha alaina. Kemudian Yusha' bin Nun mengatakan, Allahumma hbisha alaina. Ya Allah, tahanlah matahari ini atas kami. Fahubisat hatta fatahallahu alaih. Maka Allah Subhanahu wa taala menahan matahari itu tidak tergelincir, padahal waktunya akan tergelincir loh. Maksudnya apa? Akan tenggelam. Tapi Allah Subhanahu wa taala menahan tenggelam matahari itu dengan permintaan dari Yusha' bin Nun supaya bisa menyelesaikan tugas kewajiban perang tersebut untuk menegakkan la ilaha illallah, untuk menegakkan apa? Allahul Ahad, Allah yang Maha Esa, Tuhan satu-satunya yang berhak disembah. Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi kita SAW bersabda, lam tuhbasul syam qattu illa Yusha' bin Nun. Tidak pernah, ya, tidak pernah matahari ini ditahan untuk seseorang kecuali ketika permintaan Yusha' ibn Nun. Jelas? Hatta fatahallahu alaihi, sampai Allah Subhanahu wa taala membuka atasnya, artinya memenangkan mereka. Fajama'al ghanaim, kemudian dia mengumpulkan harta rampasan perang. Ini dikumpulkan. Harta rampasan perang dikumpulkan. Faja'at ya'ni an-nar lita'kulaha falam tat'amha. Kemudian ketika harta rampasan perang itu dikumpulkan, lantas api datang. Untuk apa? Melahap harta rampasan perang itu. Itu bedanya atau istimewanya umat Islam. Kalau umat Islam, Nabi SAW mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli." Aku diberikan 5 keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Nabi mengatakan di antaranya adalah wa uhillat liyal maghanimu, aku dihalalkan bagiku dan umatku ghanimah. Apa arti ghanimah? Harta rampasan perang, harta-harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir itu halal diambil. Tapi untuk nabi-nabi terdahulu dan umatnya, mereka tidak. Ketika mereka sudah mengumpulkan, ya, tidak boleh dibagi, tidak boleh dimakan. Namun apa? Ketika sudah mengumpulkan, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan api untuk melahapnya, membakarnya. Tapi ketika itu, ketika harta rampasan perang sudah dikumpulkan, apinya datang, falam tat'imha, apinya enggak langsung melahap harta itu, ghanimah tersebut. Faqala inna fikum ghulula. Lantas Yusha' bin Nun mengatakan, wahai orang-orang yang ikut perang pada saat itu, dia memperingatkan mereka, ada di antara kalian ini atau dari kalian ini ada orang yang curang. Ghulul yaitu seseorang yang curang
menyembunyikan harta rampasan perang. Nggak boleh. Jadinya harta rampasan perang sebelum Islam atau setelah Islam nggak boleh sebelum Islam atau pada masa Islam tidak boleh disembunyikan, tidak boleh. Ya, tidak boleh disembunyikan. Lihat, Yusha bin Nun mengatakan, ada dari kalian apinya nggak langsung melahap harta-harta ini, ghanimah ini. Kenapa? Karena masih ada yang menyembunyikan. Ada juga ketika Nabi SAW ya selesai berperang, salah seorang menyembunyikan apa? Tali, kayak tali sandal atau sejenisnya, tali. Tapi itu bagian dari ghanimah. Makanya dia mati. Ketika dia mati, tentunya matinya bukan di atas Islam, dia curang. Atau dia mati dalam keadaan berdosa walaupun dia ikut perang. Jelas? Nah, ketika Yusha bin Nun mengumumkan harta rampasan perang itu dikumpulkan, datang apinya untuk melahap, gak langsung dilahap. Lantas dia mengatakan masih ada yang curang. Kemudian dia mengatakan, "Falyubayi'ni min kulli qabilatin rajulun." Falaziqat yadu rajulin biyadihi faqal. Kemudian dia meminta semua untuk berbaiat, berjanji setia, mengaku dengan jujur kalau dia tidak bohong, tidak ada yang disembunyikan. Falaziqat yadu rajulin biyadihi faqal. Kemudian masing-masing kabilah mengutus satu orang untuk mewakili. Nah, ketika ada orang yang berjabat tangan dengannya, ya, untuk berbaiat tersebut, faqala fikumul ghulul. Darimu, pada kabilahmu ini ada orang yang curang. Faltubayi'ni qabilatuk. Maka hendaknya kabilahmu ya membaiatku, mengkhususkan kabilah yang sekarang. Ya, kalau tadi secara umum masing-masing kabilah mengutus satu orang untuk mewakili baiat kepadanya. Tapi ketika pas ya dari salah satu kabilah tersebut dia mengatakan dari kabilahmu ini ada yang curang, maka kabilahmu ini panggil untuk berbaiat. Falaziqa yadu rajulain aw thalathah biyadihi faqal. Kemudian 1, 2, 3 orang mulai untuk berjabat tangan berbaiat kepadanya. Lantas ia mengatakan fikumul ghulul. Masih ada dari kalian yang curang ini. Faja'a bi ra'sin mithli ra'si baqarah min adh-dhahab. Lantas mereka faja'u bi ra'sin mithli ra'si baqarah min adh-dhahab. Lantas mereka langsung mengeluarkan kepala emas yang berbentuk kepala apa? Baqarah, kepala sapi. Sebesar itu emas yang mereka sembunyikan. Dan itu emas harta rampasan perang. Fawadhaha, kemudian ditaruh, dikumpulkan. Setelah itu faja'atin nar fa'akalatha. Maka setelah habis, tidak ada yang disembunyikan, baru apinya mendekat dan langsung melahap dan semuanya habis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, falam tahillul ghanaimu li ahadin qablana. Sesungguhnya ghanimah, harta rampasan perang itu tidak pernah Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk seseorang atau salah seorang dari nabi-nabi sebelum kita, sebelum orang Islam.
thumma ahallallahu lana al-ghanaim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalalkan ghanimah tersebut. Kenapa? Lamma ra'a dha'fana wa ajzana fa ahallaha lana. Tatkala Allah Subhanahu wa taala melihat kelemahan, kerapuhan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghalalkan harta rampasan perang itu untuk kita. Jadinya para talibat yang dirahmati Allah menyembunyikan sesuatu yang merupakan hak bersama sebelum dibagi oleh pemimpin, itu enggak boleh. Ya, itu enggak boleh. Apalagi orang korupsi haram. Ya, karena itu hak rakyat, hak semua rakyat, enggak boleh dikorupsikan. Atau yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur untuk publik, untuk umum, sekolah, madrasah, apalagi jalan, jembatan dan yang lainnya, itu enggak boleh disembunyikan. Ya, enggak boleh disembunyikan. Jelas? Kemudian beliau di sini, Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan, "Fa fi hadzal hadits dalilun ala fawaidin adidah." Kemudian di dalam hadis ini ada dalil ala fawaid adidah. Ya, yaitu atau ala fawaid adidatin. Faedah-faedah yang banyak. Minha anna al-jihad masyru'un fil umam as-sabiqah kama huwa masyru'un fi hadhihi al-ummah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya jihad itu syariat untuk umat terdahulu dan syariat untuk umat Islam. Sama. Ya, mereka diwajibkan jihad, kita juga diwajibkan jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jihad itu ada dua macam. Ada jihad yang bentuknya fardu ain. Ya, fardu ain yaitu tatkala kaum muslimin dalam keadaan sedikit, ya, yang menuntut untuk semua mesti keluar berperang untuk membela agama Islam. Ketika di awal-awal mulai kejayaan Islam, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan jihad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan jihad ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah ke Madinah. Namun ketika Islam sudah jaya, sudah menang di sana sini, umat Islam sudah banyak, bahkan mendominasi, ya, umat Islam sudah banyak, maka di sini ketika ada jihad, hukum jihad tersebut hukumnya sunnah. Jihad di sebagian tempat itu hukumnya sunnah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengutus beberapa sariyah. Sariyah artinya tentara-tentara kecil untuk melawan beberapa kabilah atau membuka beberapa tempat untuk dakwah Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa tentara kecil, tidak banyak. Sekali lagi, jihad yang wajib, yang fardu ain, ini hukumnya semua laki-laki keluar, kecuali yang sakit, kecuali yang kecil, kecuali yang tua. Ya.
Adapun jihad yang mustahab, maka di antara yang disyaratkan adalah harus dengan izin orang tua. Seorang anak mau pergi berjihad, jihad yang mustahab, dia harus minta izin orang tua. Kalau orang tuanya tidak mengizinkan, dia tidak usah pergi. Kenapa? Karena ada yang sudah mewakili, ya, sudah mencukupi. Kalau sudah ada yang pergi yang lainnya, maka bagi sebagian yang lainnya sudah gugur. Jelas? Baik, jadinya sekali lagi, jihad itu hukumnya wajib dan mustahab, dan jihad itu adalah syariat untuk umat Islam, begitu juga syariat pada umat terdahulu. Kemudian yang berikutnya, hadis ini juga di antara faedahnya adalah dalilun ala azamatillahi azza wa jal. Dalil yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa annahu huwa mudabbirul kaun, wa annahu subhanahu wa ta'ala yujril umur ala ghairi taba'iha, imma bita'yidir rasul wa imma bidaf'i syarrin anhu wa illa limaslahatin fil Islam. Beliau katakan di sini, sekali lagi hadis ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu, kebesaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua alam ini, semua yang ada di semesta ini, semua tanda-tanda kebesarannya, ya, semua tanda-tandanya, makhluk-makhluknya, Allah yang mengaturnya. Ya. Ada apa? Ada bulan, ada matahari, ada bintang. Kemudian ada siang malam. Semuanya ini Allah yang mengatur, dan Allah menginginkan matahari itu jangan tenggelam. Allah bisa. Matahari itu tidak akan tenggelam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur urusan yang ada di semesta alam ini. Jelas? Kemudian وفيها بيان نعمة الله على هذه الأمة حيث أحل لها المغانم التي تغنمها من الكفار كانت حراما على من سبقنا. Hadis ini menunjukkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas umat Islam. Nikmatnya apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ghanimah itu halal untuk umat Islam. Tapi orang-orang dan nabi-nabi sebelum kita itu tidak boleh. Tidak boleh dibagi, tidak boleh dimakan, tidak boleh diambil. Ya, haram. Allah haramkan. Tapi untuk umat Islam Allah Subhanahu wa taala halalkan. Namun yang enggak boleh adalah menyembunyikan harta rampasan perang. Kemudian yang berikutnya, annalladzina ghalau wa fil hadithi min ayatillah annalladzina ghalau au ghallau laziqat aydihim bi aydin nabi wa hadha khilaful 'adah. Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya dengan apa? Dengan menempelnya tangan orang yang salaman dengan berjabat tangan dengan Nabi Yusha tersebut. Allah tempelkan tangannya. Ya, sampai dia mengaku, sampai bagian dari kaumnya, kabilahnya, anggota kabilahnya mengaku kalau mereka yang menyembunyikan harta rampasan tersebut. Allah tunjukkan, ya. Jadinya pelajarannya untuk kita pada hari ini juga, pada saat ini, apapun dosa yang kita lakukan, kita diam-diam
apalagi terang-terang, diam-diam, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Segala kecurangan, segala kezaliman yang kita perbuat dengan sepengetahuan manusia atau tidak, ingat, Allah ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah mengetahui yang tersembunyi dan yang tampak jelas. Allah mengetahui semuanya. Jadinya jangan karena kita waktu sendiri atau tidak ada teman atau sedikitnya teman, tidak ada orang melihat, itu membuat kita leluasa untuk melakukan maksiat. Jangan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Baik. Kemudian hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir, hadis yang ke-6, an Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala, dari Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyi'an bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihima wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bay'ihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyi'an bil khiyar. Al-bayyi'an artinya dua orang yang sedang bertransaksi jual beli, baik itu penjual dan pembelinya. Ini dikatakan al-bayyi'an, yaitu dua orang yang sedang transaksi jual beli. Bil khiyar, mereka diberikan khiyar. Apa khiyar? Pilihan. Apakah melangsungkan akad jual beli atau membatalkan. Selama masih khiyar, tawar menawar, ya boleh, ya boleh apa? Boleh untuk apakah jadi membeli atau tidak, jadi menjual atau tidak, masih diberikan pilihan keduanya. Kalau cocok harga ya beli, kalau nggak cocok enggak juga. Begitu juga yang menjual, kalau cocok dia bisa menjual, kalau tidak cocok menurut dia atau akan rugi, maka dia tidak akan menjualnya. Namun ketika akad sudah selesai, akad jual beli, saya jual ini sudah sepakat, mereka yatafarraqa, mereka sudah berpisah, maka hukum akadnya itu sudah jatuh, sudah sah, ya, menjadi akad jual beli, gak boleh dibatalkan lagi. Kemudian ketika khiyar, masa memilih tersebut, periksa baik-baik barang yang kita beli. Kemudian yang penjual juga tuturkan, beritahukan pembeli itu, ini cacatnya, ini kekurangannya barang saya, ya. Kemudian bagi pembeli, silakan, dia boleh untuk memeriksa sampai dia tenang, sampai tenang hatinya untuk menentukan tawaran harga dan dia ada kesepakatan jual beli. Namun ketika sudah berpisah, maka hukum jual belinya sudah sah. Jelas? Nah, malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana, apabila mereka berdua jujur, sama-sama jujur, wa bayyana, dan keduanya menjelaskan, ya, si pembeli sebagaimana yang kita sebutkan tadi, si pembeli menyebutkan kualitas barangnya begini, bentuk barangnya begini, cacatnya di sini, kekurangannya di sini. Pembeli juga jujur, menilainya begini. Ya, kemudian dia memeriksa. Rasul mengatakan, burika lahuma fi bai'ihima, maka diberikan keberkahan pada jual belinya. Ketika jual beli, akhwat, jika ada orang tua kalian yang sebagai pedagang, yang mata pencahariannya sebagai saudagar,
jual beli apa aja, apalagi jual beli online sekarang. Ya, hati-hati jangan sampai ada unsur tipuan. Jelaskan barang itu supaya apa? Berkah. Ya, jangan sampai cacatnya tidak dijelaskan, atau apalagi dengan menipu orang, nggak boleh. Ya, apalagi dengan menipu, nggak boleh, karena menyembunyikan cacat dari barang itu adalah bagian dari tipuan. Ya, bagian dari kecurangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna, yang mencurang terhadap kami bukan dari golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadinya perangai orang Islam itu jangan curang. Wa in katama, kalau keduanya menyembunyikan, wa kadzaba, dan keduanya berbohong, berdusta, muhiqat barakatu bai'ihima, maka dihilangkan keberkahan pada jual beli mereka. Jelas? Apa pelajaran dari hadis ini? Hadis ini memberikan pelajaran pentingnya kita jujur. Ketika Rasul mengatakan kalau mereka berdua, pembeli dan penjual itu, mereka jujur memberitahukan kualitas keadaan barang mereka, sama-sama jujur, maka diberikan keberkahan. Kalau bohong, maka keberkahannya akan hilang. Mungkin demikian tambahan dari dalil-dalil yang menunjukkan pentingnya kita berlaku jujur. Ya, pentingnya kita berlaku jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Jujur kepada Allah, jujur terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, jujur terhadap Al-Qur'an, jujur terhadap apa? Manusia. Ya, ini terutama kepada manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang tidak jujur mengatakan ayatul munafik berapa? 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau mereka berkata bohong, dia berbohong. Ini diantara ciri orang munafik. Cirinya bohong itu adalah ciri-ciri orang munafik. Jelas? Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan keburukan serta kesalahan itu datangnya dari kita dan syaitan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak ada? Enggak ada? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal saleh, dan memberikan kita taufik untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Aqulu qali hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.